5 tahun dibuang ke hutan seperti binatang karena fitnah keji. Wanita ini jadi kaya raya setelah menyelamatkan kera putih ajaib di hutan. Kini dia kembali untuk balas dendam. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan ya. Kali ini ada cerita menarik dari wanita yang dibuang suaminya ke hutan dan kini berubah jadi kaya raya setelah menyelamatkan kera putih ajaib di hutan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan absen kalian semua dari daerah mana saja. Selamat menonton. Suara pecahan piring porselen seharga puluhan juta itu membelah kesunyian ruang makan yang megah. Disusul oleh hamburan puluhan lembar foto yang melayang dan mendarat kasar di atas lantai marmer Italia. Arini mematung. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis, membuat dadanya sesak hingga paru-parunya terasa diremas tangan tak kasat mata. Keringat dingin seketika merembes dari pori-pori kulitnya, membuat gaun tidur sutranya melekat tak nyaman di punggung. Tangannya gemetar hebat saat matanya menangkap gambar-gambar menjijikan di lantai. Seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengannya sedang berpelukan tanpa busana dengan seorang pria asing di sebuah ranjang hotel murah. Mas, ini bukan aku, Mas. Sumpah demi Tuhan, ini fitnah. Suara Arina terdengar parau. Tenggorokannya tercekat seolah ada beling yang menyumbat di sana. Ia menatap suaminya dengan bola mata bergetar, memohon secercah kewarasan dari pria yang telah ia temani dari nol itu. Aris, pria berjas mahal dengan rahang mengeras dan urat leher menonjol, menatapnya dengan tatapan jijik yang bisa membakar kulit. Sepatu kulit mahalnya melangkah maju menginjak foto-foto itu sebelum ujung sepatunya menendang perut Arini, hingga wanita itu jatuh tersungkur. "Tutup mulut busukmu pelacur," raungnya. Suaranya menggema memantul dinding-dinding tinggi rumah mewah mereka. "Bukti sudah sejelas ini. Apa kau masih berani membawa nama Tuhan? Kau pikir aku pria buta yang bisa kau jadikan sapi perah sementara kau mengangkang untuk laki-laki gembel di luar sana?" Rasa perih menjalar dari lutut Arini hingga ke ulu hati. Namun rasa sakit itu tak sebanding dengan hancurnya dinding kepercayaannya. Matanya memanas, air mata luruh melewati pipinya yang pucat pasi. Ia merangkak maju, jari-jarinya yang gemetar berusaha meraih ujung celana Aris. "Mas Aris, tolong lihat baik-baik. Garis rahang wanita di foto ini berbeda, dan aku punya bekas luka bakar di bahu kanan sejak kita merintis warung tenda dulu. Sedangkan wanita ini punggungnya mulus. Ini editan, Mas. Ada yang ingin menghancurkan pernikahan kita." Belum sempat jemari Arini menyentuh kain celana suaminya, sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah menyala dengan sengaja menginjak punggung tangannya. Rasa ngilu langsung menyengat tulang jarinya, membuat Arini menjadi tertahan. Bau parfum bakarat yang menyengat dan memusingkan langsung menyerbu indera penciumannya, menutupi aroma mawar di ruangan itu. "Aduh, maaf ya Mbak Arini, aku tidak sengaja menginjak tangan kotor milik seorang pengkhianat," ucap Siska dengan nada mendayu-dayu yang dibuat-buat. Wanita itu berdiri angkuh, melingkarkan kedua lengannya yang dilumuri lotion mahal ke lengan kokoh Aris. Bibir Siska yang dipoles lipstik merah menyeringai penuh kemenangan. Sementara matanya menatap Arini, seolah menatap gumpalan kotoran anjing di pinggir jalan. "Mas Aris sudah tahu semuanya, Mbak. Jangan coba membela diri lagi. Kasihan Mas Aris, sudah kerja banting tulang siang malam, malah dikhianati oleh istrinya yang kelakuannya lebih rendah dari binatang jalang." Dada Arini bergemuruh hebat, jantungnya memompa darah dengan kecepatan yang membuat telinganya berdenging. Sakit hati, amarah, dan rasa tak berdaya melebur menjadi racun yang mencekik nadinya. Ia menatap Siska, sekretaris suaminya yang selama ini ia anggap seperti adik sendiri, yang sering ia pinjami uang dan ia beri perhiasan. Kini, ular berbisa itu sedang membelit suaminya. "Siska, kamu yang menjebakku kan? Kamu yang mengatur semua ini karena kamu menginginkan hartaku dan suamiku," teriak Arini, suaranya melengking putus asa di tengah ruangan. "Cukup Arini," bentak Aris. Suaranya menggelegar lebih keras dari petir yang baru saja menyambar di luar jendela mansion mereka. Pria itu menarik napas yang kasar, membuang muka dengan ekspresi mual yang luar biasa. "Jangan pernah berani menuduh Siska. Dia yang membukakan mataku tentang betapa menjijikannya dirimu. Siska adalah perempuan suci, tidak seperti dirimu yang baunya sudah seperti bangkai busuk di mataku. Mulai detik ini, kau bukan lagi istriku."
Bumi serasa runtuh menimpa pundak Arini. Napasnya tersengal, pandangannya mulai kabur oleh genangan air mata. 5 tahun ia menelan penderitaan, menemani Aris dari makan nasi berkuah garam, membantu membangun kerajaan bisnis properti ini dari keringat dan darahnya sendiri. Kini, saat istana itu berdiri megah, ia didepak hanya dengan selembar foto rekayasa. Mas, aku mohon jangan lakukan ini. Periksa aku ke dokter, periksa ponselku, lakukan apa saja, tapi jangan buang aku, Mas. Ratap Arini merengkuh kaki Aris, tak mempedulikan harga dirinya yang sudah hancur lebur berserakan di lantai marmer. Aris menendang Arini dengan kuat, hingga wanita itu terpental menghantam kaki meja kayu jati. Kepalanya membentur ujung meja, menyisakan denyut nyeri yang hebat dan aliran darah segar yang mengalir perlahan di pelipisnya. Arini terbatuk, darah dan air mata bercampur menjadi satu. Pandangannya berputar, tubuhnya mati rasa. Satpam, seret sampah ini keluar. Perintah Aris tanpa ampun, matanya tak memancarkan setitik pun sisa cinta. Bawa dia ke batas hutan lindung di belakang estate. Jangan biarkan dia membawa satu benang pun dari rumah ini selain pakaian gembel yang menempel di badannya. Biarkan dia hidup bersama monyet dan babi hutan, karena disitulah tempat yang pantas untuk wanita murahan sepertinya. Mas Aris, tunggu Mas. Di luar hujan badai, aku bisa mati Mas. Jerit Arini dengan suara serak yang menyayat hati. Sementara 2 orang satpam berbadan besar mulai menarik lengannya dengan kasar. Siska tertawa kecil, tawarnya yang terdengar seperti gesekan pisau di telinga Arini. Mati pun tidak akan ada yang menangisimu Arini. Hutan itu penuh dengan lintah dan binatang buas. Setidaknya, bangkaimu akan berguna menjadi pupuk-pupuk pohon di sana. Selamat tinggal nyonya besar yang gagal. Ejek Siska sambil menyandarkan kepalanya manja di dada Aris. Matanya mengedip licik ke arah Arini yang meronta-ronta di lantai. Tubuh Arini diseret paksa melewati lorong-lorong megah yang dulu ia desain sendiri. Kuku-kukunya menggaruk lantai berusaha mencari pegangan, namun hanya meninggalkan goresan darah. Pintu utama terbuka lebar, menyambutnya dengan hempasan angin kencang dan hujan badai yang menusuk tulang. Para satpam melemparkan tubuh lemahnya tepat ke lumpur pekat di batas hutan lindung yang gelap gulita. Tubuh Arini terhempas, wajahnya mencium tanah basah yang dingin. Kilat menyambar menerangi sosoknya yang meringkuk seperti janin. Kedinginan, hancur, dan terbuang. Di balik derasnya hujan malam itu, di antara isak tangisnya yang tertelan suara guruh, sebuah sumpah berdarah terukir dalam keheningan batinnya. Ia tidak akan mati di hutan ini. Ia akan kembali dan memastikan mereka semua sujud memohon ampun di bawah telapak kakinya yang berlumpur. Hari ketiga di dalam perut neraka hijau, gaun tidur sutra merah marun yang dulunya bernilai jutaan rupiah, kini telah berubah menjadi kain pal compang-camping. Robek, tercabik ranting berduri, dan warnanya mati tertutup lumpur hitam yang pekat. Arini menyeret langkahnya yang gontai. Kulit telapak kakinya yang dulu sehalus porselen dan selalu dirawat di salon mahal, kini melepuh, robek dan bernanah akibat menginjak bebatuan tajam dan duri hutan. Rasa lapar bukan lagi sekedar perih di lambung, melainkan sensasi asam lambung yang seakan merobek-robek ususnya dari dalam, memaksanya memuntahkan cairan kuning pahit setiap beberapa jam. Tuhan, jika memang ini nerakaku, cabut saja nyawaku sekarang. Cabut nyawaku ini, jika memang ini adalah balasan atas kesetiaanku. Jerit Arini ke arah kanopi pepohonan raksasa yang menutupi cahaya matahari. Suaranya sorak dan pecah, tenggorokannya sekering gurun pasir. Bayangan-bayangan iblis mulai menari di pelupuk matanya yang cekung dan menghitam. Demam tinggi membuat kewarasannya berada di ujung tanduk. Setiap kali dedaunan berdesir, ia melihat seringai Siska. Setiap kali petir menyambar, ia mendengar bentakan Aris. Lihatlah nyonya besar kita, merangkak seperti babi hutan yang kelaparan. Makanlah lumpur itu Arini, itu makanan yang pantas untuk sampah sepertimu. Suara melengking Siska menggema di dalam kepalanya. Seolah wanita ular itu berdiri tepat di balik pohon beringin di depannya. Arini memungut sebuah batu tajam dengan tangan gemetar, melemparkannya ke arah ruang kosong sambil berteriak histeris. Pergi kau Siska, pergi dari kepalaku. Aku bukan sampah, kau yang melacurkan dirimu demi hartaku. Kau iblis berwajah malaikat. Napas Arini tersengal, dadanya naik turun dengan liar. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang kotor oleh tanah dan darah dagingnya sendiri. Dan darah kering. Ia tersandung akar pohon raksasa, jatuh terjerembab dengan wajah menghantam kubangan air kotor. Lintah-lintah gemuk sebesar ibu jari menempel rakus di betis dan lengannya, mengisap darahnya yang tersisa. Haris, tegas sekali kau Mas.
Isaknya lirih, air matanya hangat menetes bercampur dengan air kubangan yang berbau busuk. Aku yang menemanimu makan nasi basi, aku yang menjual perhiasan ibuku demi modal pertamamu. Dan kau membuangku demi pelacur itu. Di mana hatimu, Mas? Diam, kau itu kotoran pengkhianat. Tempatmu membusuk di lumpur ini bersama cacing dan belatung. Halusinasi suara bariton Aris kembali menyiksa batinnya, menghujam dadanya lebih tajam dari pisau belati. Arini menutup telinganya rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya hingga darah segar mengalir. Berharap rasa sakit di bibirnya bisa mengalahkan halusinasi gila di otaknya. Tidak, aku tidak boleh gila. Aku tidak akan mati sebagai orang gila di sini. Aku harus hidup untuk menghancurkan kalian. Desisnya penuh dendam. Matanya yang sayu tiba-tiba memancarkan kilatan buas. Baru saja ia berusaha memaksakan tulang-tulangnya untuk kembali berdiri tegak, indera pendengarannya menangkap sebuah suara aneh. Bukan raungan harimau, bukan pula desisan ular, melainkan suara pekikan melengking yang diakhiri dengan rintihan penuh keputusasaan. Suaranya begitu menyayat hati, mengingatkan Arini pada tangisannya sendiri saat diseret keluar dari rumahnya. Suara apa itu? Apa malaikat maut sudah datang menjemputku dengan wujud monster hutan? Gumam Arini, tubuhnya bergetar hebat, namun kakinya seolah ditarik oleh magnet empati yang kuat menuju sumber suara. Ia menyibak semak belukar setinggi dada, mengabaikan duri yang menyobek sisa kain di bahunya. Di balik semak itu, tepat di bawah pohon mahoni raksasa, napas Arini terhenti seketika. Matanya terbelalak lebar. Bukannya harimau, bukan babi hutan. Di sana tergeletak seekor primata kecil dengan bulu seputih salju yang berkilau seolah memancarkan cahayanya sendiri di tengah kegelapan hutan. Namun pemandangan itu jauh dari kata indah. Kaki belakang makhluk suci itu terjepit rapat oleh rahang jerat besi pemburu berkarat. Darah merah segar mengotori bulu putihnya yang lebat, menetes, membasahi dedaunan kering. Ya ampun, makhluk apa kau ini? Kenapa bulumu seputih awan? Bisik Arini takjub, sekaligus merasa ngeri. Monyet putih itu menoleh, sepasang mata berwarna emas menyala menatap tepat ke dalam manik mata Arini. Tidak ada kepuasan di mata primata itu, yang ada hanyalah penderitaan yang mendalam. Sebuah permohonan bisu dari jiwa yang samar-samar terluka. Tanpa mempedulikan rasa takut, Arini menjatuhkan dirinya di samping monyet itu. Bau anyar darah segar dan karat besi langsung menusuk hidungnya. Primata itu mendesis pelan, memamerkan taringnya karena ketakutan. Tenanglah makhluk kecil, aku tidak akan menyakitimu. Ucap Arini dengan nada selembut sutra. Tangannya yang kotor dan gemetar terulur perlahan, membelai kepala monyet itu. Ajaibnya, makhluk itu perlahan tenang di bawah sentuhannya. Kita sama-sama makhluk buangan yang sedang sekarat kan? Kau dikhianati oleh kejamnya jerat besi, dan aku dikhianati oleh kejamnya manusia. Arini menggeser posisinya, memegang kedua sisi rahang besi bergerigi yang menjepit kaki si putih. Besi itu keras dan dingin. Ia menarik napas panjang, mengerahkan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana. Tahan sebentar, ini akan sangat menyakitkan. Aku tahu rasanya dagingmu dijepit besi karatan ini. Tapi percayalah, sakit dikhianati manusia yang kau cintai jauh-jauh lebih perih. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol, kuku-kuku jarinya yang panjang dan kotor patah berdarah saat ia memaksa membuka rahang besi itu. Terbukalah, besi jahanam, terbuka! Jeritnya dengan tenaga supranatural yang lahir dari amarah dan keputusasaan. Klang! Besi pembuka itu akhirnya terbuka. Si putih segera menarik kakinya yang koyak, merintih pelan. Arini jatuh terduduk terengah-engah, memandangi jari-jarinya yang kini meneteskan darah segar. Tangannya merogoh saku gaunnya yang robek, mengeluarkan 2 butir buah beri hutan berwarna ungu yang ia simpan sejak kemarin. Itu adalah satu-satunya makanan yang ia miliki, asupan yang memisahkan dirinya dari kematian. Arini menyodorkan buah beri itu kepada moncong si putih. Makanlah ini, hanya ini yang kutemukan sejak kemarin. Ucapnya dengan senyum getir yang dipaksakan. Matanya berkaca-kaca menatap makhluk ajaib itu. Makanlah dan beristirahatlah, berhentilah menangis. Air matamu terlalu suci untuk jatuh ke neraka hijau ini. Si putih mengendus buah itu, lalu dengan ragu-ragu memakannya. Mata emasnya kembali menatap Arini, seolah sedang membaca isi jiwa wanita yang hancur di depannya. Tiba-tiba, monyet itu sudah mengusap kepalanya yang berbulu lembut ke pipi Arini yang berlumpur. Sentuhan hangat itu meruntuhkan pertahanan Arini. Ia memeluk monyet putih itu dan menangis terseduh-seduh. Mulai sekarang kita bertahan hidup bersama. Aku akan memanggilmu si putih ya.
Bisik Arini dengan tatapan mata yang kini berubah tajam, setajam silet yang siap menyayat. Detak jantungnya bergemuruh pelan namun mematikan. Kau akan membantuku bertahan hidup. Dan suatu hari nanti, aku bersumpah demi Tuhan, kita akan keluar dari sini dan membuat mereka yang mentertawakan kita hari ini menangis darah di bawah telapak kaki kita. Matahari mulai tumbang di ufuk barat, mengubah semurat langit dari jingga menjadi ungu kelam. Saat Arini merobek sisa ujung gaun sutranya yang paling bersih, jari-jarinya yang gemetar dan berlumuran darah kering bergerak cekatan membalut luka menganga kaki si putih. Keringat dingin sebesar biji jagung terus meluncur dari pelipisnya, membakar matanya yang sudah merah karena kurang tidur. Lambungnya bergejolak hebat, meremas sisa-sisa asam yang memicu rasa mual luar biasa. Namun wanita itu menelan ludahnya paksa demi mempertahankan kesadarannya. Detak jantungnya berpacu lemah di balik tulang rusuknya yang mulai menonjol. Tahan sedikit lagi Putih, aku tahu perihnya merobek daging, tapi aku harus mengikat lukamu agar darahnya berhenti menyerap ke tanah. Bau darah segar akan mengundang macan kumbang malam ini. Bisik Arini dengan napas tersengal, meniup pelan luka primata ajaib itu sebelum mengikat koin kumalnya kuat-kuat. Suaranya serak, memecah keheningan hutan yang perlahan mulai dibekap kegelapan. Kita harus bertahan hidup. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, dan sepertinya kau juga begitu. Malam ini, kau dan aku adalah keluarga. Tiba-tiba telinga Arini kembali berdenging. Halusinasi kelaparan itu datang lagi, membawa gema tawa melengking Siska yang menusuk langsung ke gendang telinganya. Keluarga? Kau pikir ada yang mau menjadi keluargamu, wanita mandul? Bahkan binatang pun akan jijik melihat kulitmu yang penuh koreng itu. Mas Aris mencintaiku karena aku wangi dan bercahaya. Tidak seperti dirimu yang bau bawang dan keringat kemiskinan. Arini menggetarkan giginya hingga rahangnya berbunyi, memejamkan mata erat-erat untuk mengusir bayangan Siska yang menari di balik kelopaknya. Diam kau pelacur hina. Aku wangi bawang karena aku memasak untuk suamiku yang tak tahu diuntung itu saat dia belum bisa membeli beras. Aku akan merobek mulut manismu itu suatu hari nanti. Teriak Arini menggelegar ke arah pepohonan kosong. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan liar, menyisakan denyut nyeri yang menyengat di ulu hati. Mendengar teriakan itu, si Putih tersentak. Alih-alih merenggok ketakutan, primata berbulu seputih salju itu perlahan bangkit berdiri dengan satu kaki yang pincang. Mata emasnya menatap tajam ke dalam manik mata Arini yang penuh amarah. Hewan itu melangkah gontai mendekati Arini, lalu menarik-narik sisa kain lengan wanita itu menggunakan giginya, memberi isyarat kuat agar Arini mengikutinya. Kau mau kemana? Kakimu masih terluka parah, jangan paksa berjalan Putih, atau kau akan mati kehabisan darah di tengah neraka ini. Seru Arini panik, berusaha menahan tubuh kecil itu dengan tangannya yang lemas. Namun tarikan si Putih sangat gigih. Hewan itu menunjuk ke arah celah tebing batu hitam yang tertutup, lumut tebal dan sulur-sulur pohon beringin raksasa. Apakah kau mengerti bahasaku? Kau ingin membawaku ke sarangmu? Astaga, aku bahkan tidak yakin lutut rongsokan ini masih bisa menopang tubuhku sendiri. Meski ragu dan kehabisan tenaga, Arini memaksa kakinya yang melepuh dan berdarah itu untuk melangkah mengikuti primata tersebut. Setiap pijakan di atas bebatuan runcing terasa seperti ribuan jarum yang menembus telapak kakinya. Rasa amis darah di mulutnya semakin pekat, namun ia menolak untuk menyerah. Mereka menyusuri lorong sempit itu antara tebing curam yang gelap gulita. Suara gemuruh air jatuh perlahan mulai terdengar, semakin lama semakin membekakkan telinga, membuat getaran di dada Arini semakin kencang. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah air terjun tersembunyi yang tirai airnya menutupi mulut sebuah gua raksasa. Si Putih melompat ringan, menembus tirai air itu. Arini mengambil napas panjang, menembus derasnya air dingin yang langsung membekukan tulang sumsumnya. Namun begitu ia menginjakkan kaki di dalam gua, napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya, jantungnya yang sedari tadi berdetak lemah kini memompa darah dengan kecepatan yang membuat pandangannya berputar. Gua itu tidak gelap, dinding-dindingnya memancarkan penerangan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, dipantulkan oleh ribuan koin emas kuno. Batuan rubi sebesar kepalan tangan dan mahkota-mahkota berlian yang berserakan seperti kerikil murahan di atas lantai gua. Gunungan harta karun dari peradaban yang telah lama hilang itu terhampar luas, mengalahkan kekayaan seluruh konglomerat di negara ini yang digabungkan menjadi satu. Tuhan yang Maha Adil, apa mataku sudah buta karena kelaparan, atau aku sudah mati kedinginan dan ini adalah surga yang kau janjikan? Gumam Arini dengan bibir bergetar hebat. Ia jatuh berlutut, kedua tangannya yang kasar dan penuh luka mencengkram tumpukan koin emas di bawahnya.
Rasa dingin logam mulia itu beradu dengan panas tubuhnya yang sedang demam tinggi. Ini nyata. Ya Tuhan, dinding emas ini nyata. Beratnya nyata. Si putih tertatih menghampiri Arini, mengambil sebuah kalung berlian biru raksasa dari tumpukan itu, lalu mengalungkannya ke leher kotor Arini. Cahaya biru berlian itu memantul di wajah Arini yang legam, memberikan kontras yang luar biasa ekstrim. Seorang gelandangan berbau lumpur busuk yang kini dimahkotai perhiasan seharga triliunan rupiah. Kau memberikan semua ini padaku sebagai balasan atas 2 butir beri asam dan secari kain kumal yang menjepit luka ini. Isak Arini. Air matanya tumpah menderas, membersihkan sebagian debu di pipinya. Bahkan, binatang buas pun tahu cara membalas budi beribu kali lipat. Sementara manusia yang kuberikan seluruh hidupku, justru membuangku seperti kotoran babi. Arini mengepalkan tangannya kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih, meremas kepingan emas kuno itu, hingga ujung jarinya mati rasa. Postur tubuhnya yang ringkih seketika berubah tegap. Mata sayunya kini menyala terang, memancarkan aura dominasi mutlak yang mengerikan. Udara di dalam gua seolah turun 10 derajat, mengikuti dinginnya hati wanita yang baru saja terlahir kembali itu. Dengar sumpahku putih, dengar baik-baik, desis Arini dengan suara rendah yang menggetarkan dinding gua. Tatapannya menembus keluar tirai air terjun, menembus langsung ke arah peradaban manusia yang membuangnya. Dengan emas ini, aku tidak hanya akan keluar dari hutan jahanam ini. Aku akan membeli setiap jengkal tanah yang mereka injak. Aku akan menjadi Tuhan atas kehancuran mereka. Aku bersumpah, Aris dan Siska akan merangkak memakan lumpur di bawah sepatuku untuk mengemis sepotong ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. 5 kali bumi mengelilingi matahari. 5 tahun sejak hujan badai meludahi harga diri Arini di batas hutan lindung, memaksanya menelan air berlumpur bersama lintah dan keputusasaan. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah seonggok daging lemah yang terusir menjadi dewi pembalasan yang kini duduk angkuh di atas singgasana batu perhiasan ukiran naga berlapis emas murni di kedalaman gua abadi. Kulitnya tak lagi sepucat porselen yang rentan memar, melainkan eksotis bak tembaga yang ditempa api neraka, mengeras dan kebal oleh gigitan angin malam, serta sengatan matahari rimba. Tangannya yang dulu lentik bermanikur kini dipenuhi kapalan tebal dan guratan urat yang menonjol. Bukti fisik yang mengukuhkan bahwa kekuasaan absolut tidak pernah jatuh dari langit, melainkan digali dengan kuku yang berdarah-darah. Di balik balutan pakaian kasar yang ditenunnya sendiri dari serat kulit kayu mahoni pelindung tubuh, memancar aura mematikan yang begitu pekat, sanggup membuat macan tutul buas yang tak sengaja masuk ke guanya mundur teratur dengan ekor terselip di antara 2 kaki. Arini sedang mengelus lembut bulu seputih salju milik si putih, merasakan detak jantung primata ajaib itu beresonansi dengan detak jantungnya yang sedatar garis kematian. Merasakan detak jantung primata ajaib itu beresonansi dengan detak jantungnya yang sedatar garis kematian saat dari kelangkah kaki memecahkan dengan gua. Seorang pria parubaya dengan setelan jas Armani pesanan khusus berwarna abu-abu arang melangkah masuk perlahan, menembus celah rahasia di balik tirai air terjun. Pria itu menunduk hormat hingga hidungnya nyaris menyentuh lantai gua yang bertabur batuan rubi dan safir mentah sebesar kepalan tangan. Bau parfum Tom Ford bernuansa kayu mahal yang menguar dari tubuhnya berbaur canggung dengan aroma lumut basah dan tanah purba di dalam gua, menciptakan kontras yang menggelitik di indera penciuman Arini. Pria itu adalah Baskoro, mantan pengacara brilian nomor 1 di ibu kota yang karir dan nama baiknya dulu dihancurkan hingga hancur lebur oleh fitnah keji kartel konglomerat. Baskoro nyaris menarik pelatuk pistol ke pelipisnya sendiri 5 tahun lalu, sebelum sebuah karung lusuh berisi 10 keping emas kuno seberat 2 kg dan sepucuk surat berlumur dari Arini tiba di mejanya, menariknya kembali dari liang lahat untuk menjadi anjing penjaga paling setia bagi sang Sultanah Rimba. Nyonya besar, saya membawa laporan kuartal ini seperti yang Anda titahkan, ucap Baskoro dengan suara bergetar penuh taksim, menyodorkan sebuah tablet berlapis titanium menggunakan kedua tangannya yang berkeringat dingin, sama sekali tak berani menjawab langsung ke arah sepasang mata elang Arini yang sanggup menguliti jiwanya. Arini mengambil tablet super tipis itu tanpa sedikit pun mengubah postur tubuhnya yang stoik. Jemarinya yang kasar menggeser layar yang memancar pendaran biru di tengah temaram cahaya keemasan gua. Matanya memindai deretan angka 0 yang berjajar panjang tanpa ujung. Representasi dari kekayaan yang tak terbayangkan akal sehat manusia. Perusahaan investasi cangkang yang Anda dirikan melalui jaringan gelap saya di Swiss, Rimba Gold Holdings, kini telah resmi mengakuisisi 80% saham mayoritas dari 5 bank terbesar di negara ini.
serta mendominasi 30% sektor tambang mineral secara global. Lanjut Baskoro, napasnya sedikit tertahan kala melihat ketenangan luar biasa majikannya. Sesuai instruksi mutlak Anda, tidak ada satupun nama Arini yang tercatat di atas kertas bermaterai manapun. Aliran dana triliunan rupiah itu dicuci bersih melalui puluhan perusahaan fiktif. Di mata dunia, Anda hanyalah entitas bayangan terkaya yang tak tersentuh. Hantu yang mengendalikan urat nadi ekonomi negara ini dari balik layar. Arini hanya mendengus pelan. Sebuah suara sarkastik yang menggetarkan udara dingin. Tidak ada letupan kebahagiaan di dadanya atas kekayaan yang terpampang di sana. Karena bagi Arini, uang tak terbatas itu tak lebih dari sekedar peluru meriam yang sedang ia siapkan untuk menghancurkan kepala mantan suaminya. Mata sayu Arini perlahan menyipit, menyiratkan badai tsunami yang siap meledak menghancurkan daratan. Bagus Baskoro, kau menjahit semuanya dengan rapi, desis Arini. Suaranya begitu tenang namun mengiris mematikan layaknya sembilu yang dilapisi es kutub. Sekarang, berikan aku kabar tentang lintah darat bernama Aris dan parasit peliharaannya, Siska. Apakah mereka masih menarik kegirangan di atas kuburan harga diriku? Baskoro menelan ludah dengan susah payah. Jakunya naik turun melihat rahang majikannya yang tiba-tiba mengeras. Aris Propertindo sedang berada di puncak kejayaan palsu mereka, Nyonya. Mereka sedang membangun resor bintang 7 yang sangat masif. Dan ironisnya, proyek triliunan itu dibangun tepat di perbatasan pinggir hutan lindung tempat Anda berada saat ini. Sementara itu, Siska baru saja menghabiskan 5 miliar rupiah hanya untuk memamerkan tas Hermes Birkin edisi kulit buaya albino di media sosialnya pagi ini. Baskoro berhenti sejenak. Wajahnya berkerut menahan jijik sebelum melanjutkan dengan nada hati-hati. Aris secara terang-terangan dan sombong mempublikasikan di media massa bahwa resor itu sengaja dibangun di atas tanah kutukan mantan istrinya sebagai simbol kemenangannya yang menaklukkan alam dan membuang masa lalunya ke tempat sampah. Udara di dalam gua abadi seketika terasa membeku hingga ke titik 0 derajat. Si putih menggeram pelan, memamerkan taringnya karena merasakan aura pembunuh yang pekat menguar dari pori-pori majikannya. Arini tidak berteriak histeris. Ia tidak menangis meraung-raung meratapi nasibnya seperti 5 tahun lalu. Ia hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang kosong, kering, bergema memantul di dinding emas, dan terdengar ribuan kali lebih menakutkan daripada raungan iblis yang kelaparan. Jemarinya mencengkram tepi tablet titanium itu, kuat-kuat hingga terdengar bunyi retakan halus di bagian layarnya karena tekanan tenaga supranatural yang dipicu oleh amarah murni. Simbol kemenangan ya. Gumam Arini pelan, matanya menatap lurus menembus tirai air terjun di depannya, seolah tatapan gaib itu sedang mencekik langsung leher mantan suaminya di kejauhan sana. Baskoro, kau ingat tanah sengketa seluas ribuan hektar yang menjadi lokasi pembangunan resor mewah itu? Tanah yang sertifikat induknya belum sepenuhnya dipegang oleh Aris karena masih terbentur hukum pelestarian alam dan birokrasi korup yang sengaja ia suap. Sangat ingat Nyonya Besar. Jawab Baskoro sigap, buru-buru mengelap keringat sebesar biji jagung di pelipisnya dengan sapu tangan sutra. Aris memang menyuap beberapa pejabat Kementerian Tata Ruang untuk memuluskan izin sementara. Tapi, hak guna bangunan absolutnya beserta sertifikat tanahnya masih berstatus mengambang dan akan dilelang oleh negara secara tertutup. Mendengar hal itu, urat-urat hijau bermunculan berdenyut di punggung tangan Arini. Ia bangkit berdiri seketika, menginjak tumpukan koin emas kuno dan sebuah mahkota bertahtakan rubi di bawah kakinya tanpa ampun. Seolah benda-benda tak ternilai itu hanyalah kerikil kotoran jalanan yang tak berharga. Beli tanah itu sekarang juga, beli seluruh gunung dan hutannya, beli pula pejabat korupnya sekalian, jika memang mereka berani menolak melepaskannya. Perintah Arini, suaranya mendadak naik setengah oktav, menggema dahsyat menciptakan riak ombak di permukaan air gua. Gunakan dana tunai tak terbatas dari cadangan emas kita, beri mereka harga 10 kali lipat dari yang ditawarkan Aris. Aku ingin sertifikat tanah asli bermaterai negara itu berada di tanganku besok pagi, dengan nama Rimba Gold Holdings sebagai pemilik tunggal absolut. Jangan sampai ada satu lalat pun yang bocor mengetahui siapa entitas di balik perusahaan raksasa tersebut. Baskoro membungkuk semakin rendah, bulu kuduknya berdiri merinding total mendengar Tita pencabut nyawa dari mulut sang ratu. Siap laksanakan Nyonya, saya akan mengerahkan seluruh tim negosiator malam ini juga. Besok pagi, secara hukum tertulis dan sah, resor kebanggaan Aris itu akan berdiri secara ilegal di atas tanah pekarangan pribadi Anda. Tapi Nyonya, Baskoro ragu sejenak, matanya melirik pakaian kumal berbau tanah yang dikenakan Arini. Mereka akan mengadakan pesta pra-peresmian yang sangat mewah akhir minggu ini, mengundang 100 elit terkaya di ibu kota. Apakah Anda akan datang ke sana mengendari helikopter pribadi, mengenakan gaun perancang Eropa dan perhiasan berlian ini, lalu muncul sebagai pemegang saham utama untuk menghancurkan mereka berkeping-keping?
Arini menunduk, menatap pantulan wajahnya yang berlumur debu pada genangan air jernih di atas batu safir. Ia menyeringai buas, sebuah seringai predator yang menyiratkan rencana yang jauh lebih menyiksa secara mental daripada sekedar kebangkrutan insan. Tidak, Baskoro, kematian yang instan itu terlalu mewah untuk dinikmati oleh para pengkhianat. Desis Arini seraya mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam Baskoro. Aku akan sengaja berkeliaran di pinggir hutan itu besok. Dengan wujud gembel lusuh berbau sampah yang sengaja mencari sisa makanan, aku ingin memancing mereka keluar. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sejauh mana Aris dan Siska akan menghina dan menginjak-injakku di depan 100 orang terkaya di ibu kota itu. Biarkan mereka terbang setinggi langit menyentuh matahari dengan keangkuhan mereka. Karena saat aku mematahkan sayap mereka di puncak acara nanti, benturan ke buminya akan menghancurkan setiap serpihan tulang sombong di tubuh busuk mereka. Deru mesin eskavator raksasa yang merobek tanah pinggiran hutan lindung itu bergemuruh memekakan telinga, menciptakan awan debu kecoklatan yang mencekik udara siang yang terik. Arini berdiri tak jauh dari pagar sang proyek, menutupi sebagian wajahnya dengan caping bambu yang sudah rombeng. Di punggungnya, sebuah keranjang rotan lapuk berisi ranting-ranting kayu kering menggores kulit bahunya yang sengaja dibiarkan tak tertutup sempurna oleh palutan karung goni kumal. Kulitnya yang sengaja dilumuri getah pohon dan tanah basah menyebarkan aroma apak bercampur keringat asam, membuat lalat-lalat hutan berdengung mengitarinya. Di balik dadanya yang terbalut kain kasar, jantung Arini mulai berdetak dengan ritme yang lambat, namun memukul keras tulang rusuknya. Ia tidak sedang memulung kayu, ia sedang menunggu mangsanya. Urat-urat lehernya sesekali menegang saat matanya yang setajam elang mengawasi sebuah mobil Maybach S-Class hitam mengkilap yang perlahan memasuki area proyek. Bannya yang bernilai puluhan juta menggelas tanah berlumpur dengan angkuh. Mobil mewah itu terbuka, melepaskan semburan udara dingin AC yang langsung kalah oleh panasnya udara luar. Disusul oleh aroma parfum Maison Francis Kurkdjian yang menusuk hidung, sangat kontras dengan bau kotoran di tanah sekitarnya. Aris melangkah keluar dengan setelan jas bespoke berwarna navy yang melekat sempurna di tubuhnya. Disusul oleh Siska yang mengenakan gaun sutra ketat berwarna kuning cerah dan kacamata hitam guci besar yang menutupi setengah wajahnya. Sepatu hak tinggi Siska bertatakan kristal Swarovski melangkah maju, seolah takut tanah pinggiran hutan itu akan menularkan kusta pada kakinya yang terawat. Keringat dingin merembes tipis di telapak tangan Arini yang bersembunyi di balik lengan baju kasarnya. Ingatan 5 tahun lalu saat ia disarat dan ditendang oleh sepatu kulit suaminya kembali berputar bagai kaset rusak di kepalanya, memicu rasa ngilu hantu di lutut dan pelipisnya. Namun alih-alih gemetar ketakutan, bibir kering Arini justru menyunggingkan seringai tipis yang nyaris tak kasat mata. "Mas, panas sekali di sini. Dan bau apa ini? Seperti bau bangkai tikus yang dicampur selokan." Keluh Siska dengan suara sengau yang dibuat-buat. Tangan kirinya yang dihiasi cincin berlian 5 karat mengipas-ngipas udara di depan hidungnya yang mancung hasil operasi plastik. Matanya yang berkeliaran mencari sumber bau, tiba-tiba terkunci pada sosok bungkuk Arini yang sedang berjongkok memungut sepotong kayu berjamur. Siska menarik lengan jas Aris dengan jijik. "Astaga mas, lihat. Gembel kotor itu, kenapa satpam proyek membiarkan sampah hidup berkeliaran di dekat calon hotel bintang 7 kita? Jangan biarkan bangkai hidup ini menyentuh sepatuku, harganya lebih mahal dari nyawanya." Mendengar umpatan itu, Arini perlahan bangkit berdiri. Ia tidak menunduk, tidak pula memalingkan wajah. Ia mengangkat caping bambunya perlahan, membiarkan sinar matahari yang garam menyinari wajahnya yang cemong oleh lumpur. Menampakkan garis-garis wajah yang telah mengeras oleh penderitaan rimba. Sepasang mata sayu namun menyimpan badai neraka itu menatap langsung ke arah Aris. Pria itu yang sedang sibuk merapikan dasinya tiba-tiba mematung. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Rahang Aris jatuh perlahan. Matanya melebar tak percaya melihat hantu dari masa lalunya berdiri di sana. Hidup, namun terlihat lebih menyedihkan dari anjing kurap manapun yang pernah ia lihat. Arini, desis Aris. Suaranya tertahan di tenggorokan sebelum sebuah tawa meledak dari mulutnya. Tawa merendahkan yang bergetar penuh arogansi dan kemenangan mutlak. "Hahaha, ya Tuhan, aku pikir kau sudah mati jadi kotoran babi hutan 5 tahun lalu. Lihat dirimu, kau benar-benar sudah kembali ke habitat aslimu sebagai binatang melata." Aris melangkah maju. Jaraknya kini hanya 1 meter dari Arini. Aroma kayu mahal dari tubuh pria itu berbenturan keras dengan kayu lumpur busuk Arini. Dengan sengaja, Arini mengumpulkan ludah di mulutnya dan meludahkannya tepat ke atas kaki telanjang Arini yang kapalan dan penuh bekas luka. Gumpalan ludah itu mengenai jempol kaki Arini, mengalir perlahan bersama debu.
Itu sumbangan pertamaku untuk janda gembelku. Nikmatilah, bisik Aris penuh kebencian. Siska yang menyadari identitas wanita itu langsung menutup mulutnya. Pura-pura terkejut sebelum tawanya melengking ikut pecah membelah kebisingan proyek. Ia melangkah mendekat, namun menjaga jarak aman agar ujung gaunnya tidak terkontaminasi bayangan Arini. Oh astaga, nyonya besar kita yang dulu sangat sok suci. Jadi ini pekerjaan barumu, mengais sampah di tanah milik suamiku. Ejek Siska, batanya memindai tubuh Arini dari ujung rambut yang gimbal penuh debu hingga ke jari kaki yang bernanah. Benar kata Mas Aris, kau bahkan lebih rendah dari lalat pemakan bangkai. Kulitmu bersisik, bajumu berbau kotoran. Kau sungguh menjijikan Arini. Seharusnya kau mati saja 5 tahun lalu, bukan merusak pemandangan hotel mewah kami. Diinjak dan diludahi seperti itu, tidak ada satupun otot di wajah Arini yang berkedut karena sedih. Tidak ada air mata yang menggenang. Jantungnya justru berdetak stabil, sangat tenang, sedingin es abadi di dasar guanya. Ia menatap ludah di kakinya, lalu menatap Aris dengan mata elangnya yang kosong. Membekukan darah di pembuluh nadi siapa saja yang berani menyelami tatapan itu. Tanah milikmu Aris. Suara Arini akhirnya keluar, serak, berderak seperti kayu kering yang patah. Namun neneknya tidak memancarkan ketakutan sedikit pun. Ia menelan ludah, menahan gejolak untuk mencekik leher pria itu sekarang juga. Tanah ini akan menelan orang yang terlalu sombong memijaknya. Beraninya kau menasihatiku kotoran. Bentak Aris, wajahnya memerah karena tersinggung oleh ketenangan Arini yang tidak wajar. Ia benci melihat mata itu tidak menangis memohon ampun. Ia menunjuk tepat ke dahi Arini dengan jari telunjuknya yang dipasangi cincin emas sebah. Dengar baik-baik sampah. Lusa malam, aku akan mengadakan pesta praperesmian hotel ini di pavilion depan sana. Ratusan konglomerat akan datang. Aku ingin kau ada di sana. Oh, bukan sebagai tamu tentu saja. Aku akan menyuruh satpam menyeretmu di tengah panggung, agar semua rekan bisnisku bisa melihat contoh nyata dari manusia gagal yang berani mengkhianatiku. Aku akan membuatmu makan sisa makanan anjing penjaga kami di depan semua orang. Aris berbalik dengan kasar, merangkul pinggang Siska yang masih terkikik geli, dan berjalan kembali menuju ke mobil Maybach mereka. Ayo sayang, kita harus mandi susu setelah menghirup udara yang sama dengan bangkai ini. Ucap Siska keras-keras memastikan Arini mendengarnya. Mobil mewah itu pun berputar. Ban besarnya sengaja digas kencang hingga menyipratkan gumpalan lumpur kotor yang mendarat telak di dada dan wajah Arini. Arini berdiri tegak di tengah kepulan debu knalpot yang sama sekali tak berusaha mengusap lumpur di wajahnya. Tangannya yang kasar meremas ujung kayu di keranjangnya hingga patah menjadi dua dengan suara gemeretak yang mengerikan. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirnya yang kering. Ia membiarkan mereka terbang menuju matahari dengan sayap keangkuhan yang rapuh. Undangan penghinaan itu justru adalah tiket emas yang ia tunggu-tunggu. Kau memintaku datang, Aris, bisiknya pada angin hutan yang berhembus panas. Aku akan datang, aku janji. Malam itu akan menjadi malam di mana kalian meminum air mata darah kalian sendiri. Alunan musik klasik dari gesekan biola Stradivarius yang mengalun lembut di pavilion kaca mewah itu mendadak berhenti, digantikan oleh suara debuman keras tubuh yang menghantam lantai marmer putih bersih. Ratusan pasang mata dari para tamu undangan, pria berjas tuxedo miliaran rupiah, dan wanita bergaun haute couture yang berkilauan serentak menoleh. Udara malam yang sejuk dari pendingin ruang raksasa seketika tercemar oleh bau apak, lumpur busuk, dan keringat asam yang menyengat. Arini tersungkur di tengah aula, didorong dengan kasar oleh dua satpam berbadan tegap. Kulit lututnya yang penuh luka menggores lantai marmer, meninggalkan jejak kotoran kecoklatan yang menodai kesucian tempat itu. Dada Arini bergemuruh pelan, keringat dingin merayap di tengkuknya akibat silau lampu gantung kristal bohemia raksasa yang menusuk matanya yang terbiasa dengan kegelapan gua. Tangannya yang kasar dan kapalan meremas ujung karung goni yang menutupi tubuh kurusnya, berusaha meredam getaran ototnya. Namun di balik posturnya yang terlihat rapuh dan hina, matanya memancarkan ketenangan sedingin samudra dan sedang menunggu momen untuk menenggelamkan daratan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan kecil ini. Suara bariton Aris menggelegar dari atas panggung utama, menggenggam mikrofon emas dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putihnya. Saya sengaja mengundang makhluk malang ini malam ini. Jangan tutup hidung kalian dulu, karena ini adalah pertunjukan spesial. Wanita yang meringkuk seperti cacing tanah di depan kalian ini adalah Arini, mantan istri saya yang dulu mencoba menghancurkan hidup saya dengan perselingkuhan kejinya. Bisik-bisik jijik dan tawa merendahkan seketika berdengung memenuhi pavilion kaca tersebut. Arini bisa merasakan ratusan tatapan tajam yang mengulitinya hidup-hidup. Bau parfum mahal dari berbagai merek Eropa menyergap indera penciumannya, memicu rasa mual di lambungnya yang kosong.
Jantungnya memompa darah dengan ritme yang lambat dan berat. Ia tidak menunduk menyembunyikan wajahnya. Alih-alih menangis meratapi rasa malunya, perlahan Arini mengangkat kepalanya yang berambut gibal penuh debu. Tatapan mata elangnya yang sayu menembus kerumunan, mengunci pandangannya tepat ke manik mata Aris. Rahangnya mengeras, urat lehernya sedikit menonjol saat ia menahan luapan amarah yang bisa meledakkan gedung itu kapan saja. Lihatlah betapa menyedihkannya dia sekarang. Timpal Siska dengan lengkingan suara yang khas, melangkah maju dengan sepatu hak tinggi merahnya. Wanita itu memegang sebuah piring perak yang biasanya digunakan untuk menyajikan kaviar. Namun kali ini, piring itu berisi sisa tulang iga sapi dan sisa nasi yang sudah dicampur aduk. Siska berjongkok sedikit, menjaga jarak agar gaun sutra mahalnya tidak tersentuh bayangan Arini. Dulu dia merasa seperti ratu yang menguasai rumah Mas Aris. Sekarang, dia tidak lebih dari lalat pembakan bangkai di hutan sana. Kebetulan, anjing Doberman penjaga proyek kami sedang tidak nafsu makan malam ini. Jadi kami pikir kenapa tidak memberikan sisa makanan ini untuk mantan nyonya besar yang sedang kelaparan. Dengan gerakan penuh arogansi, Siska melemparkan piring perak itu tepat ke depan wajah Arini. Tulang-tulang sapi berlemak dan sisa nasi berhamburan mengenai dahi dan baju goni Arini, jatuh bercacaran di lantai marmer. Tawa riuh para konglomerat meledak tanpa ampun, menggema memantul di dinding kaca, mentertawakan penderitaan seorang wanita yang mereka anggap lebih rendah dari hewan peliharaan. Ayo Arini, makanlah, jangan malu-malu, ejek Aris. Ujung sepatu kulitnya menendang sepotong tulang mendekat ke tangan Arini. Pria itu menyeringai buas. Matanya memancarkan kepuasan yang sadis. Kau sudah tidak punya harga diri lagi, untuk apa pura-pura tegar? Berangkaklah, makan sisa tulang itu. Jika kau menghabiskannya dan menggonggong seperti anjing yang baik di depan teman-teman elitku, aku berjanji akan menyuruh satpam memberimu sebotol air mineral, agar kau tidak mati kehausan di jalan. Udara di sekitar Arini seakan membeku. Jari-jarinya yang dipenuhi bekas luka parut perlahan mengusap butiran nasi basah dari pelipisnya. Getaran hebat mulai menjalar dari telapak kakinya hingga ke dada. Namun itu bukan getaran ketakutan, melainkan manifestasi fisik dari tenaga supranatural yang tertahan. Jika ia mau, dengan satu jentikan jarinya, Baskoro dan pasukan pengawal bayarannya siap merangsek masuk dan meratakan pavilion ini dengan tanah. Tapi tidak, itu terlalu cepat. Kata rasis ini belum mencapai puncaknya. Ia harus membiarkan Aris menggali kuburannya sendiri sedalam mungkin. Pesta yang sangat megah, Aris, ucap Arini perlahan. Suaranya serak, bergerak pelan namun anehnya mampu membungkam tawa beberapa orang di barisan terdepan. Mata Arini menyipit, memancarkan aura dominasi yang begitu pekat hingga membuat udara di sekitarnya terasa sesak untuk dihirup. Lampu kristal yang menyilaukan, anggur merah yang harganya bisa memberi makan satu desa, dan tawa orang yang merasa menguasai dunia, sangat indah. Tapi, tahukah kau Aris, semakin tinggi kau membangun menara kesombonganmu di atas tanah yang bukan milikmu, semakin hancur tulangmu saat menara itu runtuh menimpamu. Mendengar kata-kata itu, wajah Aris merah padam. Urat di dahinya berkedut menahan amarah yang meledak karena merasa diremehkan oleh seonggok sampah. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa mata wanita gembel di depannya tidak memancarkan ketakutan sedikit pun. Tutup mulut busukmu, pelacur sialan, bentak Aris, melangkah maju dan menginjak tangan kanan Arini dengan sepatu kulitnya yang keras. Rasa ngilu yang luar biasa langsung menyengat tulang-tulang jari Arini. Ia mengernyit, menahan sakit. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya. Tapi bibirnya terkunci rapat. Tidak ada jeritan, tidak ada permohonan ampun. Hanya tatapan mata yang semakin tajam mencatat setiap detik penghinaan ini di dalam jiwa pendendamnya. Kau pikir kau siapa berani mengancamku di acaraku sendiri, hah? Raung Aris menekan ujung sepatunya lebih kuat hingga terdengar bunyi gemeretak pelan dari buku jari Arini. Tanah ini milikku. Malam ini aku akan meresmikan berdirinya kerajaanku. Dan kau akan menyaksikan dari sudut paling gelap bagaimana aku menandatangani kontrak triliunan rupiah dengan tamu kehormatan VVIP yang akan segera tiba. Pemilik dari Rimba Gold Holdings. Saat beliau datang, aku akan memastikan kau diseret ke pembuangan sampah agar bau busukmu tidak merusak mood beliau. Arini menarik tangannya dengan satu sentakan kuat, membiarkan kulit punggung tangannya tergores soal sepatu Aris hingga berdarah. Ia bangkit berdiri perlahan. Tubuhnya yang kurus menjulang tegap menantang gravitasi keangkuhan di sekitarnya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah justru melengkungkan sebuah senyum yang sangat mengerikan. Senyuman seorang iblis yang baru saja membuka gerbang neraka. Kalau begitu, aku akan menunggu dengan sabar, Mas Aris. Bisik Arini dengan nada yang sangat rendah, mengusap darah segar di punggung tangannya dan menjilatnya pelan. Membuat beberapa sosialita di ruangan itu mundur ketakutan, melihat kepuasan di matanya.
Mari kita lihat, apakah tamu VVIP agungmu itu akan sudi berjabat tangan dengan tangan kananmu yang berlumuran dosa, atau justru memerintahkan algojonya untuk memotong tangan itu tepat di depan matamu sendiri malam ini juga. Dua satpam berbadan gempal menyeret tubuh kurus Arini keluar dari pintu belakang, pavilion kaca, melemparkannya ke aspal dingin di area pembuangan sampah. Pintu baja tertutup dengan dentuman keras, mengunci riuh tawa merendahkan dari dalam gedung. Namun begitu kegelapan menyelimuti Arini, keheningan malam itu seketika dikoyak oleh deru mesin yang sangat halus. Lampu LED menyilaukan menyala serentak, menembus kabut malam pinggiran hutan. Bukan truk sampah yang menanti Arini, melainkan konvoi 10 mobil Rolls Royce Phantom hitam pekat anti peluru yang berbaris rapi. Pintu mobil depan terbuka. Baskoro melangkah keluar dengan tergesa-gesa, diikuti belasan penata rias alit dan pengawal bersenjata yang langsung menundukkan hormat hingga nyaris mencium aspal. Tidak ada lagi gembel berbau lumpur di sana. Arini bangkit berdiri tegak, urat-urat di lehernya menegang, memompa darah ke seluruh tubuhnya dengan ritme badai yang siap meledak. Hanya butuh waktu 15 menit di dalam kabin VVIP khusus yang disulap menjadi ruang ganti itu untuk menguliti sisa-sisa kepalsuan penderitaannya. Sementara itu, di dalam pavilion, alunan musik klasik kembali mengalun riang. Aris berdiri di atas panggung mengangkat gelas kristal berisi sampahnya Dom Perignon dengan senyum arogan yang merekah lebar. Keringat euforia mengkilap di dahinya, membuat wajahnya tampak berseri-seri mabuk kekuasaan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, melainkan karena ambisi serakah yang sudah berada di ubun-ubun. Ia membayangkan aliran dana triliunan rupiah yang akan mengalir ke rekeningnya malam ini. Siska memamerkan cincin berliannya ke arah para sosialita. Sesekali melirik ke arah pintu dengan ekspresi sok penting. Hadirin sekalian, mari bersulang, seru Aris. Suaranya menggema penuh percaya diri menembus mikrofon. Sebentar lagi tamu kehormatan kita, entitas paling berkuasa di Balai Ekonomi Asia, pemilik tunggal Rimba Gold Holdings, akan melangkah masuk ke ruangan ini. Malam ini, di atas tanah yang telah saya bersihkan dari sampah masa lalu, kita akan membangun kerajaan yang tak tersentuh. Belum sempat gelas-gelas kristal itu berdenting, sebuah getaran dahsyat mengguncang lantai marmer pavilion. Suara baling-baling raksasa yang memekakan telinga meredam total musik klasik di dalam ruangan. 3 helikopter militer berwarna hitam kelam mendarat serentak di halaman rumput liar, menciptakan badai angin buatan yang menerbangkan karpet merah dan dekorasi bunga impor di teras. Seluruh tamu undangan terdiam kaku, menahan napas dengan mata terbelalak lebar. Pintu utama pavilion yang terbuat dari kayu jati berukir setinggi 4 meter itu tiba-tiba didobrak terbuka dari luar. Puluhan pria berjas hitam dengan earpiece dan tatapan membunuh merangsek masuk. Berbaris rapi membelah kerumunan elit ibu kota seolah mereka sedang membelah lautan. Di tengah formasi mematikan itu, Baskoro berjalan masuk dengan langkah tegap. Auranya memancarkan otoritas mutlak yang membuat para miliarder di ruangan itu menelan ludah dengan susah payah. Melihat kedatangan pengacara legendaris yang mewakili investor raksasanya, dada Aris langsung membusung bangga. Ia menyerahkan gelas sampahnya pada Siska secara asal, lalu berlari kecil menuruni tangga panggung. Sepatu kulit mahalnya berderap tergesa-gesa menyambut sang tamu agung. Bapak Baskoro yang terhormat, suatu kehormatan yang luar biasa, Anda berkenan. Ucapan Aris terpotong secara brutal. Baskoro sama sekali tidak melirik tangan Aris yang terulur untuk bersalaman. Pengacara senior itu terus melangkah maju, melewati tubuh Aris, seolah pria itu hanyalah udara kosong yang tak bernilai. Jantung Aris seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Keringat dingin seketika merembes dari pori-pori punggungnya, menyadari ada sesuatu yang sangat salah dari hawa membunuh yang dibawa oleh rombongan ini. Siska yang berdiri di belakang Aris mematung. Cengkramannya pada gelas sampahnya perlahan mengendur karena hawa dingin tak kasat mata yang tiba-tiba membakukan ruangan. Di tengah keheningan yang mencekik itu, Baskoro berbalik menghadap pintu utama. Dengan gerakan lambat yang sangat teatrikal dan penuh penghormatan, pria parubaya itu menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer yang dingin. Puluhan pengawal berjas hitam serentak mengikuti, berlutut serempak dengan bunyi debuman keras yang menggetarkan dada setiap orang di ruangan. Dari balik bayang-bayang pintu utama, terdengar suara ketukan pelan ujung sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai. Sesosok wanita melangkah masuk, menghentikan rotasi bumi pavilion tersebut. Udara seakan tersedot habis dari paru-paru Aris. Bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Urat-urat di lehernya menonjol menahan jeritan horor yang tertahan di tenggorokan. Wanita yang baru saja masuk itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam kelam yang ditenun dari sutra alam paling langka. Menjuntai menyapu lantai marmer dengan keagungan seorang ratu kegelapan.
Kulit eksotisnya yang berwarna tembaga berkilau di bawah temaram lampu kristal. Namun yang paling membutakan mata adalah sebongkah berlian biru raksasa, harta karun yang tak ternilai dari peradaban kuno yang menggantung angkuh di leher jenjangnya, memancarkan cahaya biru es yang membekukan jiwa. Wajah itu, garis rahang itu, mata Ella yang menyipit tajam penuh dendam itu. Arini, desis Siska dari kejauhan, suaranya pecah bergetar. Gelas kristal di tangannya meluncur jatuh, menghantam lantai marmer hingga hancur berkeping-keping dengan suara perang yang menyayat keheningan. Tubuh Siska gemetar hebat, kaki lemas hingga ia harus berpegangan pada tiang panggung agar tidak ambruk. Aris memundurkan langkahnya dengan gemetar. Napasnya tersengal parah seolah paru-parunya diisi oleh pasir panas. Pikirannya menolak kenyataan brutal ini. Wanita di depannya ini tidak mungkin gembel berbau sampah yang 15 menit lalu ia tendang tangannya dan ia ludahi kakinya. Ini pasti ilusi setan. Tidak, ini tidak mungkin. Kau baru saja merangkak memakan sisa tulang di lantai ini. Siapa yang memakaikan baju curian ini padamu? Teriak Aris histeris, menunjuk Arini dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Rasa panik, bingung, dan teror psikologis melebur menjadi asam yang menggerogoti kewarasannya. Baskoro mendongakkan kepalanya dari lantai, menatap Aris dengan tatapan jijik yang luar biasa mendalam. Suara bariton pengacara itu menggelegar memantul di setiap sudut kaca, menghancurkan setiap ilusi kebesaran yang Aris bangun. Jaga mulut busukmu di hadapan majikanku, Aris. Bentak Baskoro membuat seluruh tamu undangan terkesiap ngeri. Hadirin sekalian, simpan pandangan merendahkan kalian, berlutut dan berikan penghormatan tertinggi kepada pemilik absolut dari Rimba Gold Holdings, Nyonya Besar Arini, wanita yang tanahnya berani kalian injak malam ini tanpa seizinnya. Ledakan kebenaran itu menghantam dada Aris lebih keras dari terjangan peluru meriam. Lutut pria sombong itu tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Ia jatuh, tersungkur di atas pecahan kaca gelas Siska, membiarkan ujung serpihan tajam itu merobek celana kain mahalnya dan menembus kulit lututnya. Namun rasa sakit fisik itu tak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya harga diri dan akal sehatnya. Arini melangkah pelan mendekati Aris. Setiap ketukan sepatunya adalah lonceng kematian bagi sang mantan suami. Ia berdiri menjulang di atas tubuh Aris yang gemetar di lantai. Tidak ada bau sampah lagi. Yang tercium oleh Aris kini hanyalah aroma kekuasaan absolut dan kemewahan yang tak bisa dibeli dengan seluruh darah keluarganya. Arini menunduk, bibir merahnya menyunggingkan senyum mematikan yang sedingin kutub utara. Bukankah aku sudah memperingatkanmu, Mas Aris? Bisik Arini dengan nada mendayu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Menara kesombonganmu baru saja runtuh. Dan sekarang, aku akan memastikan kau perlahan-lahan remuk di bawah puing-puingnya.